Halo, saya Dr. Windy, dokter spesialis anak. Senang sekali berjumpa dengan para orang tua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan kali ini saya akan menemui para orang tua yang banyak menanyakan tentang MPASI. MPASI, apa sih itu? MPASI adalah makanan pendamping air susu ibu. Ketika bayi berusia 0 sampai dengan 6 bulan, kebutuhan nutrisi bayi tersebut terpenuhi cukup hanya dari air susu ibu. Sayangnya, sekitar usia mendekati usia 6 bulan, air susu ibu saja tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi dari bayi, sehingga diperlukanlah MPASI. Tanda bayi sudah siap untuk memulai MPASI adalah kita harus melihat adanya seperti bayi tersebut mulai dengan duduk tegak tanpa bantuan, jadi lehernya tegak. Kemudian ada sinyal seolah-olah dia lapar, jadi merasa gelisah ketika sudah diberikan ASI, dia masih tetap gelisah ingin makan atau lapar. Dan pada bayi tersebut bila melihat keluarga ataupun orang di sekitarnya makan, dia tergoda dan kita bisa coba seolah-olah menyodori sendok ataupun tangan yang berisi makanan, dia akan mencoba meraihnya dan mengatakan A. Tanda-tanda tersebut adalah kesiapan bayi menerima MPASI. Tetapi ingat, usianya adalah berkisar antara 4 sampai dengan 6 bulan tersebut. Saat mencoba MPASI pertama kali, kita cukup memberikan MPASI 2 kali dalam sehari untuk anak usia sekitar 6 bulan. Dan jumlah sekali makan adalah 2 sampai dengan 3 sendok makan. Bahan yang dipilih biasanya adalah makanan yang dihaluskan, yang dijadikan agak kental atau jadi bubur atau disebut dengan puree, dan juga tidak harus habis. Kalau misalnya tidak habis, wajar karena namanya baru mengenal makanan pendamping. Jadi jangan dipaksa. Bayi usia tersebut sudah boleh diajarkan minum air putih. ASI-nya silakan boleh diteruskan karena ASI masih juga dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi di usia tersebut. Kemudian lama-kelamaan beranjak di usia menuju 6 sampai dengan 9 bulan, maka perilaku pada bayi yang kita bisa amati yaitu bayi sudah bisa telunjuk dan ibu jari sudah bisa memegang sesuatu, duduknya sudah bisa tegak sendiri, lalu bayi juga mampu menunjuk makanan yang dia inginkan, menunjukkan rasa lapar dan juga ingin terhadap makanan tertentu. Dan memang bayi juga merasakan bahwa mulai tumbuh gigi, yaitu sudah mampu untuk menelan makanan yang lebih kental, maka saat itu kita akan melakukan perubahan pada MPASI. Untuk usia 6 sampai dengan 9 bulan ini, ketika toleransi bayi terhadap MPASI yaitu makan, MPASI-nya ini tidak ada muntah, mencret, kembung, ataupun nyeri perut, maka frekuensi MPASI bisa dibuat menjadi 3 kali. Di antara makan MPASI tersebut, ada juga makanan selingannya, bisa 1 sampai dengan 2 kali. Makanannya pun masih boleh makanan yang dihaluskan ataukah makanan yang dilumatkan. Asalkan bayi mau makan lebih banyak, itu bisa diupayakan paling tidak setengah dari mangkok 250 cc. Setengah
atau dia mampu menghabiskan, itu sangat bagus. Dan upayakan agar memang khusus membeli mangkok yang besarnya 250 cc, sehingga kita tahu kebutuhannya dia seberapa, yang sudah mampu dia makan berapa. Memasuki usia 9 sampai dengan 12 bulan, ASI masih tetap boleh diberikan karena setengah dari kebutuhan nutrisi bayi bisa dipenuhi dengan air susu ibu. Dan untuk perkembangannya kita bisa pantau saat itu bayi sudah mulai tumbuh gigi, kemudian mampu merapatkan bibirnya untuk membersihkan sendok yang dimasukkan. Jadi baru masuk sendok dia sudah, jadi sendoknya menjadi bersih. Lalu bayi sudah mampu untuk menggumamkan lapar, mam, ataukah bayi sudah mampu berbicara makanan yang dia senangi, ataukah bayi tersebut sudah mulai bisa mengunyah tekstur makanan yang lebih keras, maka bayi sudah siap untuk beralih ke makanan yang lebih tidak lumat, tidak halus, seperti itu. Ketika perkembangannya sudah menunjukkan tanda-tanda seperti itu, maka makannya boleh kok sampai 4 kali pun masih boleh. 2 kali selingan juga masih memungkinkan. Dan jangan lupa untuk jumlahnya upayakan paling tidak habis setengah mangkok dari ukuran mangkok 250 minimal. Kemudian bila mana bayi tersebut mau makan, dia bisa dibuatkan makanan yang misalnya dicincang halus atau yang agak dicincang lebih kasar juga bisa, ataukah yang bisa dia pegang, finger food. Memasuki usia 12 sampai dengan 24 bulan, ASI masih boleh diteruskan karena sepertiga dari kebutuhan nutrisinya bisa dipenuhi dengan ASI. Tetapi kebutuhan terhadap MPASI-nya menjadi meningkat, yaitu hampir 550 kilokalori dalam sehari. Sehingga untuk frekuensi makan pun menjadi meningkat, yaitu 3 sampai dengan 4 kali masih boleh dengan 2 kali selingan. Dan makanannya memang diupayakan makanan keluarga. Jadi biasanya tanda dari usia 12 sampai dengan 24 bulan adalah bayi sudah mampu memilih makanan sendiri. Kemudian dia sudah bisa mengucapkan makanan-makanan yang dia sukai. Kemudian bayi juga sudah bisa mengunyah walaupun tidak sampai sangat-sangat sempurna. Jadi sudah ada perkembangan yang lebih saat itu, maka pilihannya adalah sama dengan makanan yang dimakan oleh keluarga. Jumlah makanan yang dimakan juga menjadi meningkat, biasanya bisa menghabiskan minimal 3/4 dari mangkok 250 ml. Saya ingatkan kembali, memang sebaiknya memang menggunakan mangkok khusus sehingga kita tahu seberapa yang mampu dihabiskan oleh bayi tersebut. Kemudian jangan pernah memaksa, karena terkadang dalam proses memberikan MPASI ada proses di mana bayi kadang bosan, kemudian GTM, gerakan tutup mulut, kemudian bayi juga mulai ingin makanannya bervariasi. Jadi saat itu triknya jangan memaksa. Untuk trik bagaimana bisa membuat bayi makan, ada lihat di konten saya tentang kesulitan makan pada anak. Hal yang paling saya ingin orang tua utamakan adalah menjaga higienitas daripada penyediaan MPASI tersebut.
Karena apabila makanan tidak bersih, kita nanti takutnya mengira bahwa sebenarnya dia tidak toleransi terhadap MPASI. Padahal sebenarnya itu karena kita menyediakan makanannya tidak bersih. Jadi jangan lupa kalau menyediakan MPASI harus menjaga kebersihan tangan, jadi cuci tangan. Saat memasaknya juga ingat harus dipisahkan mana yang tempatnya yang untuk yang matang dan yang memang sudah tidak dipakai atau tidak matang, dan juga penyimpanannya. Untuk penyimpanan memang ada hal-hal khusus yang harus diperhatikan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menyimpan MPASI adalah jangan pernah lupa jika di dalam bahan makanan, baik itu daging, sayur, kemudian telur, apapun sangat mudah dikontaminasi oleh kuman. Oleh karena itu sebaiknya disimpan di lemari es dengan suhu kurang dari 5 derajat Celcius. Untuk daging sebaiknya dipisahkan daging yang belum matang ataukah yang sudah dimasak. Biasanya yang untuk yang misalkan yang belum matang, jadi kita bungkus dengan plastik. Ketika makanan yang dibekukan, frozen food kita keluarkan, lalu itu sifatnya tidak lagi dimakan selama lebih dari 2 jam, maka sudah nggak bisa lagi dipakai. Jadi sebaiknya sudah dibuang. Dan jangan lupa bahwa saat mengeluarkan makanan tersebut sebaiknya sekarang dimasak, segera dimakan. Setiap bahan makanan ataupun makanan memiliki cara penyimpanan yang berbeda-beda. Perhatikan hal tersebut, perhatikan tanggal kadaluarsa, karena itu sangat penting untuk kesehatan bayi Anda. Demikian apa yang sudah saya uraikan tentang MPASI. Saya harapkan paling tidak beberapa hal yang sudah saya sampaikan bisa membuat orang tua lebih percaya diri dalam menyiapkan masa mencoba MPASI pada bayinya. Dan jangan lupa untuk mitos-mitos tentang MPASI akan saya bahas pada konten berikutnya. Saya Dr. Windy menitip pesan, tolong jaga baik-baik generasi penerus bangsa.